Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri, calon guru penggerak dari SDN 2 Sawah Lama, Kota Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Umi. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN 1 Rawah Laut, Kota Bandar Lampung. Assalamualaikum Ibu Umi. Waalaikumsalam Pak Heri. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa hari ini, banyak aktivitas, namun bisa berkesempatan berketemu dengan Pak Heri. Alhamdulillah baik-baik saja Pak Heri. Terima kasih ya Ibu yang Iya. sudah memberikan waktu untuk saya. Ya, sama-sama Pak Heri. Ya, saya sangat berterima kasih kepada Ibu karena sudah meluangkan waktunya sebentar, sehingga kita bisa melakukan sesi wawancara terkait dengan tugas saya sebagai calon guru angkatan 9, terutama di bagian modul 3.1 Ibu, yakni demonstrasi konstekstual terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Ibu. Baik Ibu, untuk menghemat waktu, kita langsung saja ya wawancara ini Ibu ya. Pertama-tama saya ingin tahu nih Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SDN 1 Rawah Laut, pasti pernah ada kasus ya Bu ya? Pasti ada pernah kasus yang terjadi selama ini. Bagaimana nih cara Ibu bisa mengidentifikasi atau membedakan hal-hal mana atau kasus mana saja yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Ibu? Baik, saya jawab ya Pak Heri. Iya. Berdasarkan pengalaman saya yang ada di sekolah, yang saya ketahui bahwa jika kasus-kasus itu dikatakan dilema etika, Baik. itu kasus yang satu merupakan kasus yang benar. Dan kasus yang satu pun itu benar. Ya. Itu yang dikatakan dilema etika. Dilema etika. Sedangkan kalau rujukan moral itu biasanya kasus yang satu benar dan kasus yang satunya itu salah. Itu yang dinamakan rujukan moral. Itu yang berdasarkan sepengetahuan saya. Ya, itu Ya. benar Bu, Itu saya saya. setuju dengan Ibu, ya dilema dengan rujukan moral ya Bu ya. Iya. Iya, jadi kalau dalam kasus tersebut memiliki dua hal yang berbeda Bu Dua ya. hal yang berbeda. Yang satu benar dan satu yang salah menurut hukum, itu adalah rujukan moral. Rujukan Apa yang moral. dikatakan Ibu tadi. Tetapi jika kedua-duanya benar, maka kasus itu adalah suatu dilema etika ya Bu. Iya, betul. Nah, selama ini bagaimana cara Ibu mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus jika ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Oh gitu. Yang saya hadapi untuk mengambil suatu keputusan dalam permasalahan yang ada di sekolah, yang pertama yaitu saya akan mengidentifikasi terlebih dahulu masalah yang terjadi tersebut, Pak Heri. Dengan mengidentifikasi, kemudian saya mengumpulkan orang-orang yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dengan mengumpulkan, saya akan mengetahui permasalahan yang terjadi. Setelah mengumpulkan orang yang terlibat, kemudian saya mencari fakta-fakta kebenaran dalam permasalahan tersebut. Baru nanti saya akan mengambil suatu keputusan yang dilandasi oleh kekeluargaan ya Pak Heri. Mungkin dengan adanya keputusan secara kekeluargaan itu, permasalahan seberat apapun itu akan terselesaikan dengan baik. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama yaitu mengidentifikasi, kemudian yang kedua mengumpulkan, kemudian yang ketiga baru mencari fakta-fakta kebenarannya. Jadi ada tiga hal tadi Bu Iya, ya. Yang pertama tadi kita mengidentifikasi, Mengidentifikasi. kemudian kita mengumpulkan beberapa fakta, dan Iya. yang terakhir tadi apa yang tadi? Mengumpulkan dan mencari Dan fakta-fakta mencari kebenarannya. fakta kebenaran. Jadi Iya. tidak ambil langsung keputusan itu tidak Bu ya. Iya, betul. Baik. Jadi dalam situasi seperti itu juga Ibu tetap ada yang dilibatkan dalam mengambil keputusan ya Bu ya. Betul, iya. Kemudian langkah-langkah apa, prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya mungkin saya akan mencari solusi yang terbaik dahulu untuk mengambil suatu keputusan tersebut. Dengan mencari solusi yang terbaik, itu akan mendapatkan hasil yang terbaik pula. Baik. Berarti langkah yang Ibu lakukan adalah mencari solusi. Salah satu solusinya adalah
mengambil pihak-pihak yang bermasalah, Kemudian kemudian mengidentifikasi kasus tersebut, Iya, lalu betul. mengadakan rapat intern ya, Rapat Bu, ya, intern, rapat iya. intern sekolah dengan beberapa dewan guru untuk kemudian wali mengambil murid, komite, komite. betul ya. Baik. Mungkin komite inilah yang sebagai penjembatan antara pihak sekolah dengan eh, yang berkaitan dengan permasalahan tadi. Iya. Dengan adanya komite sehingga dapat menyelesaikannya secara kekeluargaan. Jadi pihak komite harus mengetahui, Harus Bu, ya. mengetahuinya, Tidak betul. bisa kita mengambil tindakan tanpa diketahui oleh komite. Iya, betul. Jadi hal-hal yang itu yang Ibu katakan tadi sudah cukup benar, Ibu. Iya. Baik, Ibu. Jadi hal yang efektif yang Ibu lakukan adalah tadi ya mengumpulkan dewan guru serta diketahui oleh komite. Nah, menurut Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Ibu? Ya, tantangan yang saya hadapi itu, Pak, sebenarnya mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Mungkin saya harus berada di tengah-tengah antara kedua belah pihak, sehingga saya tidak bisa berpihak ke satu pihak. Saya harus berada di tengah dan mencari solusi yang terbaik. Saya tidak boleh merugikan antara satu pihak dengan pihak yang lain, tapi saya harus menyelesaikannya dengan sebaik mungkin. Jadi yang tantangan yang saya hadapi itu mencari solusi atau ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan baik. Baik, Ibu. Jadi tantangan yang Ibu hadapi dalam mengambil keputusan adalah bagaimana mencari solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak ya, Bu, ya, yang bermasalah dengan resiko seminimal mungkin. Selanjutnya nih, Bu, apakah Ibu memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Kalau saya memiliki prinsip, Pak Heri, jika ada sesuatu kasus di sekolah, itu harus saya selesaikan secepat mungkin. Karena jika tidak diselesaikan dengan secepat mungkin, maka akan timbul permasalahan baru yang akan nanti membuat keruwetan di sekolah. Jadi dengan permasalahan itu diselesaikan dengan cepat, insya Allah akan terselesaikan. Jadi saya akan kumpulkan dahulu yang memang memiliki kasus, kemudian saya akan melibatkan komite, sehingga apa yang dihasilkan, apa yang diputuskan itu tidak adanya keberpihakan. Masalah selesai, semakin cepat itu semakin lebih baik. Jadi langsung dilakukan secepat mungkin, ya, biar tidak ada berkelanjutan antara masalah yang satu dengan masalah yang lainnya. Karena namanya manusia ya, Pak. Iya, benar. Apalagi mulut, sudah satu tambah satu lagi hingga menimbulkan masalah baru. Iya, jadi untuk minimalisirkan permasalahan langsung dilakukan tindakan langsung, biar tidak tumbuh masalah satu, masalah lain lagi. Baik, Bu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Ibu? Banyak yang harus saya libatkan. Karena saya harus bekerja sama dengan utama stakeholder yang ada di sekolah saya. Baik. Saya harus sama guru itu bekerja sama, kemudian mempunyai itikat baik. Sehingga terjalin sebuah komunikasi antara pimpinan, kemudian bawahan, terutama guru, kemudian tenaga administrasi yang ada di sekolah, waka, kemudian komite, kemudian wali murid, dan yang terakhir adalah siswa. Jadi dengan adanya ikatan kekeluargaan yang baik, maka semua itu akan terselesaikan dengan baik pula, itu Pak ya. Jadi ada banyak beberapa faktor ya, Bu, yang mempermudah Ibu bekerja dengan baik. Salah satu faktornya adalah melibatkan komite itu tersendiri ya, Bu, ya. Yang terakhir ini, Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, mungkin saya ambil keputusan atau titik satu, Pak, adanya komunikasi. Komunikasi. Komunikasi yang baik dengan semua pihak.
Dengan adanya komunikasi, maka permasalahan yang besar pun akan terselesaikan dengan baik. Tanpa adanya komunikasi, masalah apapun tidak akan terselesaikan. Jadi kata kuncinya adalah komunikasi yang baik dengan semua stakeholder yang ada di sekolah. Baik, jadi apa yang Ibu sampaikan, kata kunci yang baik adalah komunikasi antar dengan sesama dewan guru serta dengan stakeholder tadi yang Ibu katakan tadi, Ibu ya. Baik Ibu, jadi pelajaran yang bisa kita petik yaitu tadi ya, komunikasi tadi itu Ibu ya. Ini menurut saya ini sangat bermanfaat sekali ya Bu untuk saya. Dari sini saya mengucapkan terima kasih Bu, banyak sekali masukan-masukan buat saya. Saya selaku CGP, ini masukan buat saya, ini motivasi saya untuk kedepannya. Apalagi saya CGP adalah calon pemimpin pembelajaran. Jadi semoga saya sebagai guru ini adalah masukan-masukan yang sangat berarti buat saya. Terima kasih Ibu Umi yang telah memberikan waktu kepada saya. Saya sudah mengganggu aktivitas Ibu. Siapa tahu Ibu ada kegiatan di luar. Adanya saya dapat membantu, terganggu. dapat selesai dengan nilai yang memuaskan ya Pak Heri ya. Iya, sama-sama. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Ibu Umi yang telah memberikan saya waktu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabi pun. Saya Heri, calon guru penggerak dari SDN 2 Sawah Lama. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara bersama Ibu Hayati. Beliau adalah kepala sekolah dari SDN Gotong Royong, Kota Bandar Lampung. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Heri. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Pak Heri. Alhamdulillah Bu ya. Nah, pertama-tama Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada Ibu Hayati yang telah memberikan waktu buat saya untuk wawancara sebentar. Wawancara yang mempunyai manfaat untuk kedepannya, baik buat saya dan baik untuk kawan-kawan semuanya Ibu. Dalam wawancara ini adalah salah satu tugas saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 Ibu, terutama di bagian modul 3.1 demonstrasi konseptual terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Ibu. Baik Ibu, untuk menghemat waktu, kita langsung saja ya Bu ya. Siap. Baik, pertama-tama saya ingin tahu nih Ibu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, pasti pernah ada ya Bu ya, kasus-kasus yang pernah terjadi selama ini. Bagaimana sih cara Ibu bisa mengidentifikasi atau membedakan hal-hal mana kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu Ibu? Oh baik, sebelumnya saya ucapkan selamat untuk Pak Heri sudah pada tahap ini. Terima kasih Ibu. Ya alhamdulillah ya, selama saya menjadi kepala sekolah di SD Negeri Gotong Royong, mungkin banyak hal yang sudah saya dapatkan dan saya alami, termasuk dalam mengidentifikasi tentang dilema etika dan bujukan moral. Di sini sebenarnya sederhana Pak. Sederhananya bagaimana? Karena untuk dilema etika mungkin kita lebih ke titiknya benar dan benar. Benar dan benar dan tidak berkaitan dengan hukum. Sementara untuk yang bujukan moral, dia benar melawan salah, dan ini ada kaitannya dengan demikian Pak. Demikian ya Ibu ya? Iya. Jadi kalau dalam kasus tersebut memiliki dua hal yang berbeda ya Bu ya. Yang satu benar dan yang satu salah menurut hukum, itu adalah bujukan moral. Iya. Tetapi jika kedua-duanya benar, maka kasus ini adalah suatu dilema etika ya Bu. Iya. Nah, selama ini bagaimana cara Ibu mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus jika ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Nah di sini kan tadi yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu masalahnya itu apakah dia masuk ke bujukan moral atau dilema etika. Setelah kita mendapatkan permasalahan bahwa masuk ke dilema etika, maka kita harus mungkin
berkomunikasi dengan kedua belah pihak ini, mana yang merasa benar dengan yang benar ini harus kita luruskan seperti apa supaya tidak timbul permasalahan kemudian. Jadi intinya komunikasi itu Bu Iya, ya. komunikasi. Baik Bu, jadi dalam situasi seperti itu juga Ibu tetap ada yang dilibatkan dalam mengambil keputusan ya Bu ya. Iya. Baik Bu. Kemudian langkah-langkah apa saja atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Ya mungkin untuk langkah-langkahnya kita, karena ini masalahnya intern, jadi mungkin langkah-langkahnya hanya untuk lingkup sekolah. Pertama kita panggil kedua belah pihak yang terkait, setelah itu kita duduk bareng, kita pun nanti minta perwakilan mungkin dari komite atau dari kampung setempat untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak berkepanjangan. Oh, demikian Ibu ya. Berarti langkah yang Ibu lakukan adalah mengambil pihak-pihak yang bermasalah tadi yang sudah dikatakan oleh Ibu tadi, kemudian mengidentifikasi kasus, lalu mengadakan rapat intern sekolah dengan dan guru Ibu ya, untuk pengambilan keputusan yang terbaik atas kasus tersebut. Jadi kalau seperti itu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama Ibu ini anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Yang saya ambil lebih efektif itu mungkin kita ya satu tadi, yang pertama kita harus komunikasi, karena mungkin masalah ini timbul karena ada kurangnya komunikasi antara teman sejawat sehingga masalah ini menjadi besar. Kalau ini memang benar dengan benar, berarti kita harus cari solusi terbaik supaya ini tidak berkelanjutan. Baik Ibu, jadi hal efektif yang Ibu lakukan adalah yang tadi itu ya, benar komunikasi. Nah, menurut Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Tantangannya mungkin ya hampir sama sih, mungkin lebih ke diri kita sendiri dulu. Diri kita sendiri ya? Karena itu Benar, dari benar. dalam diri kita, setelah itu karena terkadang kita kan lebih ego. Lebih ego, mementingkan diri kita sendiri Iya, Ibu ya? apalagi saya sebagai pemimpin, mungkin ini anak gua kok kurang ini. Nah, jadi saya sebagai pemimpin harus ngambil secara langkah yang tegas tetapi tidak menyakiti orang lain. Itu terkadang itu emosi yang harus kita redam dulu supaya masalahnya tidak kepada hal-hal yang buruk. Oh, iya benar-benar. Jadi tantangan yang Ibu hadapi dalam mengambil keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi itu Ibu ya? Iya, betul. Solusi terbaik bagi kedua belah pihak yang bermasalah dengan risiko seminimal mungkin ya Bu ya. Iya. Selanjutnya nih Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyesuaian kasus dilema etika? Iya. Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Bu? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Nah, kalau untuk selama ini supaya tidak menyinggung banyak orang, biasanya saya lakukan yaitu kita buat jadwal. Kita buat jadwal kalau kira-kira itu berhubungan dengan programnya, berarti kita kan harus mempertemukan duduk bareng. Kalaupun kita perlu bantuan dari orang luar seperti warga sekolah atau komite sekolah atau pamong sekitar yang bisa membantu, itu kita jadwalkan supaya terlaksana penyelesaian masalahnya dengan baik. Jadi dibuat jadwal ya Bu ya, dibuat jadwal. Setelah nanti jadwal sudah klop, nanti baru dihubungkan dengan pihak-pihak tertentu. Iya. Baik Ibu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya mungkin untuk faktor, pertama faktor dari diri sendiri dulu ya, jadi intern. Terus yang kedua mungkin dari lingkungan, kita meminta bantuan dengan lingkungan sekitar seperti komite. Nah itu kira-kira kalau emang bermasalah tidak terlalu berat, maka kita cukup untuk intern di sekolah aja dengan guru pamong mungkin atau guru senior gitu, kita selesaikan di situ. Tapi kalau misalnya dia ini sudah menyangkut dengan wali murid atau lain, berarti kita harus melibatkan komite seperti itu. Jadi faktornya tergantung dari kita lihat masalahnya dulu. Baik, jadi faktor-faktor yang mempermudah Ibu itu salah satunya adalah komite itu Bu ya, Iya, menyelesaikan masalah. Jadi mempertemukan komite, Iya. serta nanti ada wali murid gitu Bu ya. Iya, betul. Baik-baik Bu.
Yang terakhir nih Bu, Iya. dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di mana dia? Ini kalau pengalaman yang saya petik itu satu pertama tentang sikap ya, sikap ketegasan saya sebagai pemimpin. Benar Bu. Terus yang kedua Kolaborasi ya. antara saya dengan mungkin pihak-pihak terkait. Baik. Dan yang ketiga mungkin lebih ke komunikasi. Komunikasi. Nah, ya komunikasi mungkin terkadang masalah ini timbul yaitu yang awalnya mungkin kurang komunikasi. Tapi dengan kita komunikasikan dia akan terbuka. Jadi baik, jadi hal tadi yang Ibu katakan tadi, kolaborasi serta komunikasi ya Bu ya, biar bisa menjembati Bu ya. Iya. Benar. Baik Ibu, jadi pelajaran yang bisa kita petik tadi itu Ibu ya, komunikasi tadi yang dirasakan bisa menemukan solusi dari kasus Medika itu Ibu ya, begitu. Baik, ini sangat bermanfaat sekali Ibu buat saya. Terima kasih Ibu. Ibu telah memberikan banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang bagaimana pengambilan keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan untuk saya. Semoga saya sebagai guru, karena itu guru juga adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Iya. Ini insya Allah saya dapat menerapkannya Ibu, entah itu terhadap murid ataupun terhadap teman-teman sebaya saya.